Baik, selamat sore pemirsa. Keseimbangan kuliah dan organisasi mahasiswa dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kesibukan kuliah dan aktivitas organisasi. Pengaturan waktu serta prioritas menjadi kunci agar prestasi akademik tetap terjaga. Sementara, pengalaman berorganisasi dapat membentuk karakter dan kemampuan sosial yang lebih baik. Dengan keseimbangan yang tepat, mahasiswa dapat berkembang secara menyeluruh sebagai calon pemimpin masa depan. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silahkan partner saya, Via, yang berada di lapangan. Terima kasih kepada rekan saya Hasanah yang berada di studio. Baiklah pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Via. Di sini saya sudah berada di kampus Unvas Bengkulu, lebih tepatnya di D5. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa mengenai keseimbangan di tengah kesibukan kuliah dan juga kegiatan organisasi. Yang dimana kita tahu di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus, mereka dihadapkan dengan tuntutan akademik dan juga kegiatan organisasi. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari KPI. Baiklah Mbak, apakah saya boleh mewawancarai? Iya, boleh. Boleh tegak Mbak? Oke. Saya mulai boleh memperkenalkan nama, prodi dan juga semester berapa? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Vicky Pranti. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di semester 3. Oke, Mbak Vicky, di sini saya izin bertanya, yaitu apa saja kegiatan organisasi yang Anda ikuti dan apa peran atau tanggung jawab Anda di masing-masing organisasi tersebut? Iya, saya ada beberapa mengikuti organisasi, yaitu yang pertama organisasi PMII, yaitu yang di eksternal, dan juga saya mengikuti organisasi HMPS KPI. Dan di sini di HMPS KPI itu saya berperan sebagai sekretaris bidang divisi keagamaan. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa Anda merasa penting untuk terlibat dalam kegiatan organisasi di samping kesibukan kuliah dan manfaat apa yang Anda harapkan dari keterlibatan tersebut? Menurut saya yaitu organisasi itu sangatlah penting bagi saya karena saya anaknya lebih aktif ke organisasi daripada ke akademik gitu. Nah, manfaatnya yaitu di dalam organisasi disinilah saya belajar bahwasanya saya membimbing diri saya bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana saya membentuk pola pikir saya. Oke, jadi lebih disiplin gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut. Siapa yang paling berperan dalam membantu Anda menjaga keseimbangan antara kuliah dan organisasi? Ataukah itu teman, keluarga, dosen? Dan bagaimana cara mereka membantu Anda? Yang berperan di diri saya yaitu adalah keluarga saya, yang dimana khususnya untuk kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya dalam hal apapun. Terus di mana biasanya Anda menghabiskan waktu kegiatan kuliah dan organisasi, atau itu di kampus, di sekretariat, atau di tempat lainnya? Dan bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi produktivitas Anda? Ya, saya lebih aktif ke Elbas Elbas KPI itu sendiri, yang dimana di lingkungan tersebut saya lebih ke lingkungan itu karena lingkungan itu baik terhadap diri saya sendiri. Yang penting kenyamanan. Lanjut, kapan Anda merasakan paling sulit untuk menyeimbangkan kuliah dan organisasi, dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut agar tetap bisa memenuhi tuntutan akademik dan organisasi? Untuk sekarang ini di dalam perkuliahan atau organisasi saya belum merasakan kesulitan, tapi ada beberapa kesulitan sih, tapi tidak terlalu gitu. Saya bisa mengatasi tantangan tersebut dengan cara saya mengatur diri saya sendiri, saya membimbing diri saya sendiri, tidak memaksakan diri saya untuk melakukan yang saya tidak bisa. Saya melakukan apa yang saya bisa saja. Gitu. Jangan terlalu memaksakan. Oh, berarti jadi keseimbangan antara kuliah dan organisasi ini sangat terjaga berkat dukungan keluarga juga ya? Iya. Oke, terima kasih terhadap Mbak Vicky atas waktunya. Sama-sama. Oke, baiklah, sekianlah wawancara yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Via yang ada di studio. Baiklah pemirsa, melalui keikutsertaan dalam organisasi, banyak remaja menemukan jati diri mereka. Pengalaman bekerja sama, memimpin dan menghadapi tantangan membuat mereka mengenal potensi serta nilai yang mereka miliki.
Organisasi pun menjadi ruang belajar penting untuk membentuk karakter dan arah masa depan. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silahkan partner saya Via yang berada di lapangan. Terima kasih partner saya Hasan yang berada di studio. Baiklah pemirsa, selamat sore, kembali lagi bersama saya Via. Di sini saya sudah berada di salah satu halaman gedung kampus Univas Bengkulu. Jadi di sini saya akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu menemukan jati diri melalui organisasi. Dan dimana kita tahu mahasiswa tidak hanya fokus ke akademik saja, tetapi mereka juga aktif di dunia organisasi yang bisa mengasah karakter dan juga jiwa kepemimpinan kita. Bagaimana kisah mereka menemukan jati diri mereka? Mari kita simak berita selengkapnya. Baiklah pemirsa, saya sudah bersama narasumber saya. Boleh kakak perkenalkan nama, semester dan juga prodinya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dery Romadani, Prodi Pendidikan Agama Islam dari semester 5. Oke, baik kakak, sebelumnya pernah ikut organisasi? Kalau saat ini organisasi yang diikuti yaitu DMFTT, sebelumnya yaitu HMSPI. Oke. Sejak kapan kalau boleh tahu kakak mulai aktif dalam organisasi ini? Awal aktif yaitu semester 1, yang pertama itu mengikuti HMSPI, yaitu organisasi HMSPI. Oke. Apa ada yang membuat kakak tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut? Yang membuat saya tertarik yaitu ingin menambah relasi dan pengetahuan serta teman-teman baru. Gitu. Oke. Terus apa alasan utama kakak bertahan aktif di organisasi sampai sekarang? Bertahan aktif sampai sekarang itu yang pertama itu pengurusan yang menyenangkan dan banyak teman-teman yang menyenangkan dan relasi yang didapat itu bertambah. Oke. Udah tuh, apakah kakak pernah merasa kesulitan menyesuaikan diri saat pertama kali bergabung? Itu pernah, yaitu pertama sekali yaitu di organisasi HMPSPI, yang mana isi dari anggota HMPSPI tersebut yaitu cutting semua. Saya selaku dari semester 1 kan agak susah menyesuaikan diri, sehingga butuh beberapa waktu untuk saya menyesuaikan diri. Oke. Terus menurut kakak apa makna menentukan jati diri dalam konteks organisasi tersebut? Menentukan jati diri itu bisa saja karena dengan berorganisasi kita bisa menambahkan wawasan, pengetahuan, relasi, dan juga menambah public speaking gitu. Oke. Terus yang terakhir kak, apa perubahan terbesar yang kakak rasakan dalam diri kakak setelah aktif dalam berorganisasi? Perubahan yang pertama itu saat berbicara di depan umum tidak terlalu gugup lagi, dan berbicara itu sudah lumayan tidak terlalu grogi. Terima kasih kakak. Oke, baiklah pemirsa, itulah yang dapat kami sampaikan. Baiklah, saya kembalikan ke rekan saya Hasanah yang berada di studio. Baiklah pemirsa, Pantai Panjang Bengkulu kini ramai dengan UMKM kuliner yang menawarkan berbagai jajanan khas dan makanan kekinian bagi wisatawan. Mulai dari cemilan murah meriah hingga menu modern seperti sushi dan juga mochi. Para pelaku UMKM menjadi daya tarik tambahan di kawasan ini. Selain mendukung ekonomi lokal, kuliner tepi pantai ini juga memperkaya pengalaman wisatawan, pengunjung, dan datang menikmati suasana Pantai Panjang. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silahkan partner saya Via yang berada di lapangan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Hasanah yang berada di studio. Baiklah pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Via. Di sini saya sudah berada di pinggir Pantai Panjang. Saya akan mewawancarai salah satu kedai kuliner, yaitu Sushi Prasmanan. Bagaimana berita selanjutnya? Kita simak selengkapnya. Baiklah pemirsa, saya sudah bersama narasumber saya. Selamat siang Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Nadia. Umurnya berapa? 23. Mbak di sini udah berapa lama? 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya. Lumayan ya. Kalau boleh tahu di sini apa aja yang Mbak jual? Ada sushi, ada di Papaya, ya.
kembalikan lagi kepada partner saya Hasana yang berada di studio. Pemirsa, peningkatan jumlah wisatawan di berbagai daerah kembali menjadi perhatian publik pekan ini. Sejumlah objek wisata mini zoo yang dilatar belakangi oleh hijaunya pepohonan yang sejuk ramai didatangi pengunjung, terutama anak kecil. Terutama pada akhir pekan ini, kondisi ini tentu memberikan angin segar bagi pelaku usaha lokal. Namun di sisi lain juga objek wisata ini belum banyak diketahui oleh banyak orang. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silahkan partner saya Via yang berada di lapangan. Baiklah, terima kasih kepada partner saya Hasana yang berada di studio. Baiklah pemirsa, selamat sore, kembali lagi bersama saya Via. Di sini saya sudah berada di salah satu wisata di Bengkulu Tengah, yang dimana kita ditemani suara lucu satwa. Kita berada di The Labor From Mini Zoo untuk mengungkap daya tarik wisata edukasi ini. Di The Labor From ini, kita akan menjelajahi apa yang membuat tempat ini menjadi destinasi favorit bagi anak-anak dan keluarga. Baiklah pemirsa, saya di sini sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak. Boleh sebutkan nama Bapak siapa? Patria Kurniawan. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? Umur 42 tahun. Bapak di sini kira-kira udah kerja berapa tahun nih? Lebih kurang 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Lumayan ya, Pak ya. Kalau boleh tahu di sini kira-kira hewan apa yang sering didatangi oleh pengunjung? Tergantung nih, kalau untuk anak-anak biasanya dominannya ke kelinci. Kalau untuk remaja, terus dewasa itu ke Kira-kira untuk harga tiketnya nih Biji masuk sama, mulai dari berapa nih, Pak? marmung, kemudian maksudnya menurut juga. Tiket masuk. Kalau tiket masuknya kita hanya 15.000 per orang, itu di bawah umur. Agronomi kita cuma narik tiket aja, selebihnya seluruh fasilitas yang terdapat di dalam ini free. Berarti apapun itu free. Ya, Oke. Kira-kira dalam sehari berapa banyak pengunjung yang datang ke sini, Pak? banyak sih, kalau di Bani rata-rata itu sekitar 50 sampai 100 orang hari, kecuali weekend, hari Minggu, satu minggu. Dan itu bisa lebih. Oke, Pak, terima kasih. Menurut Bapak harapan kedepannya untuk wisata ini apa sih? Ya, prospeknya bagus ya. Yang pastinya kemudian kita mungkin akan kembangkan di sektor agrowisata, karena agrowisata ini biasanya diminati oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, dewasa, remaja, bahkan lanjut usia. Baik Pak, terima kasih sekian saja. Oke. Mari kita saksikan bagaimana The Labor From Mini Zoo tidak hanya menawarkan reaksi, tetapi juga memberikan edukasi penting tentang satwa kepada para pengunjungnya. Baiklah pemirsa, saya sudah bersama narasumber kedua saya. Oke Mbak, boleh perkenalkan namanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika. Oke, Mbak umur berapa? Umur saya 20. Kalau boleh tahu Mbak asal mana ya? Asal Bengkulu. Oh, Kota Bengkulu? Iya. Jadi kesini cuma mau kesini main Ya, aja? cuman mau main. Oke, lumayan jauh ya. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Mbak tentang wisata ini? Tanggapan saya tentang wisata ini, tepatnya sih saya sering main di mini show yang tempat anak-anak kan. Saya ada main marmut, terus juga saya sering camping di bawah sana. Terus tuh saya juga sering mengunjungi lebah, karena di sini juga free kan, tiketnya juga murah, termasuk yang wisatanya juga free, boleh apa aja yang dikunjungi. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Dengan berbagai jenis hewan yang sangat menggemaskan, di The Labor From ini menjadi tempat untuk belajar sambil bermain, dan kita akan melihat langsung dari sini. Baiklah pemirsa, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada partner saya Hasana yang berada di studio. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berita hari ini menambah wawasan Anda dan menjadi bahan pertimbangan dalam aktivitas sehari-hari. Saya Hasana, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program kita berikutnya. Selamat sore dan tetaplah update bersama kami.